Itu tadi kan udah dikasih bahasa Indonesianya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Sang penasihat ajaib Tuhan, Ya, siapa? Allah yang perkasa Tuhan, Bapa yang kekal Alam itu perkasa. Tuhan, Siapa alam perkasa? itu Tuhan, Bapak yang kekal siapa? Yang lahir? Tuhan, Ya Tuhan. Tuhan. Nah, menyebut, Iya, yang lahir. menyebut siapa? Nah, terus? Menyebut siapa? Kau menyebut Hizkia, namanya Syar Shalom, bukan Yesus. Bukan Yesus. Siapa Tuhan yang ajaib, Bapak yang kekal? Siapa? Oke, Ya, penasihat kalau ajaib tafsiran itu. Abang itu di mana? Siapa? Oh, saya Siapa? saya Siapa penasihat nggak ajaib? pakai penafsir. Saya nggak boleh menafsir karena saya orang biasa. Saya nggak boleh menafsir. Ini kita Enggak, yang asli. Telah lahir bagimu juru selamat itu aja. Mana nggak ada kata juru selamat. Jangan ngarang lah, jangan ngarang kau. Seorang putra telah lahir untuk kita. Nah, kalau udah Coba, lahir coba. berarti, tuh, kalau udah lahir berarti udah lahir atau belum? Kalau di ayat ini penafsirannya belum, tapi ini baru penglihatan, ini baru mantahnya. Ini orang kalau Ini udah lahir berarti berbantahnya. udah belum? Si Pera Istar setelah lahir, udah lahir belum Pera Istar berarti? Itu masih dalam penglihatan. Lah enggak dong, Iya. kalau dia mau memakai bentuk future yang akan datang, maka akan memakai will, akan lahir. Seorang anak akan lahir bagi kita. Bukan telah lahir. Waduh, terdiam dia. Bang Billy, diperkenalkan Kita dulu itu kan- ini kitab apa gitu loh. Oke, ini adalah kitab orang Yahudi ya, Perjanjian Lama. Yang kalian bilang Perjanjian Lama. Ini dia. Yang aslinya, kalian kan itu terjemahan, udah gitu kacau lagi. Ya. Ini kitabnya namanya Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Ini kitab aslinya. Jadi kalau kalian itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, nah ini dari Ibrani ke Inggris. Belum ada Indonesianya. Aku yang baca. Wih, sombong. Ya mana-mana cepat sini Nih, baca. coba baca. Bi. Baca. Ki. Tuh. Salah. Udahlah baca sombong salah ulah. Kayak bed ini. Ki. Antara bed sama head nggak bisa bedain. Terus ini ya led. Khialet elat apa ladni apa Bang? Lanu. Lanu Udah, nun Uni, ya, jangan bawa-bawa salah, Uni. Biar Bang ini aja, Bang Billy. diam Kok bawa-bawa salah? Benitano Lanu. terus Jangan baca Umi, nanti dikira di bawah berdoa tuh. Fatihi ya Iya, betul. Hamishrah Betul. Ya. Amin. al sikh itu apa Bang? Mem. Sikhmu atau sikhmu? Sigmo. Vaikra Semo Pele your ads L Gihor Gibor. Tadi head, sekarang jadi bed. Apaan sih? Yang awal juga bed itu harusnya. Abi. Udahlah, pokoknya aku udah bisa baca. Ngantuk gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi penasihat ajaib itu Tuhannya Yesaya, penasihat ajaib. El Gibor, Allah yang perkasa, Tuhannya Yesaya. Raja Damai itu- juga sama. Itu berbicara tentang kelahiran, makanya saya Astaga, Ricardo. yang Mau jadi yang gitu. lahir itu, yang menyesuaikan dengan nubuatan itu siapa gitu. Nah, ini kan udah ditulis namanya.
menyebut namanya Hizkia. Namanya adalah pangeran kedamaian gitu. Jadi Tuhan yang Iya. adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bab Allah yang kekal menyebut nama Hizkia siapa? Pangeran kedamaian. Nah, Yesus tidak pernah disebut pangeran kedamaian karena dia datang tidak membawa damai tapi datang membawa pedang. Itu engkau akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Nah, Ini has been telah lahir, telah ada, kok akan nah itu di dalam kitab Markus, misal kitab Markus juga mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru Astaga, kau selamat. percaya terjemahan si Ricardo? Udahlah Ricardo, jangan mau ditipuin sama LAI. Jangan mau didoktrin, belajar teks asli, cari tahu kebenaran. Kalau gini Ya, terus kapan itu majunya? sama dengan itu Kapan sama dengan majunya, Yesaya Ricardo? bahasa Indonesia. Itu Coba, bukan coba. nubuatan Yesus. Yesus itu cuma dicocok logikan. Kasihan Yesus. Bukan itu. Nah, ada. Ya memang kalau cara pandang abang itu bukan Yesus, terus siapa gitu? Nah, itu yang bagus telah pertanyaannya. lahir bagi Kalau hidup gitu tuh sampai- siapa? Jelasin Bang Billy. Nah, coba siapa yang lahir itu? Allah yang Halo, Bang perkasa, Raja damai. Itu dia kalau abang bilang kores pangeran yang damai. tabok nanti. Oh, saya sudah makan enak nih. Oke. Itu bukan Yesus. Apakah itu Paulus? Apakah itu Kores? Apakah itu Bang Zuma? ya itu kan udah Karena jelas predikatnya tadi. itu banyak ya, bapak-bapak yang perkasa, pangeran damai, kemudian apa, penasihat ajaib. Awalnya nyebutnya nggak berurutan. Jadi yang Sendiri. penting itu Awalnya nyebutnya nggak berurutan, nggak tahu kronologisnya jadinya. tadi kan sudah dikatakan telah lahir. Ah, telah lahir. Kalau telah lahir berarti sudah lahir atau Seorang belum? putra telah lahir bagi kita, seorang apa? Kalau udah lahir berarti anaknya udah lahir atau belum? Vera Istar telah lahir. Berarti Vera Istar udah ada belum? Itu kan masih dalam penglihatan yang dicatatkan oleh Yesaya itu Astaga. nubuatan. Aduh, Namanya juga Vera nubuatan. Istar telah lahir. Vera Istar telah lahir bagi Aduh. kita. Berarti udah lahir belum dia? Makanya Bang, pengertian nubuatan itu sama dengan dilihat juga oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Yohanes nggak ada hubungannya dengan kitab Yesaya. sama juga dengan nubuat sama juga dengan nubuatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhir zaman akan datang misalnya gempa-gempa bumi. Nah, itu Emangnya Yohanes ngerti? Emangnya Yohanes ngerti kitab Perjanjian Lama? Dia kan bukan rabi. Itu tapi Rasul Paulus kan mengerti masalah itu. Apa yang mengakui kalau Paulus itu rabi? Gampang sebenarnya. Dia ada Alkitab nih kan, gedein aja ada Alkitab yang LA itu yang aplikasi, ketik aja Yesus ya. Tulis pertama Yesus juru selamat, pasti ada Yesus juru selamat ada. Habis itu Yesus penasihat ajaib, ada nggak? Yesus Allah yang perkasa, ada nggak? Yesus Allah yang kekal, ada nggak? Yesus pangeran kedamaian, ada nggak? Nggak ada satupun. Coba aja ketik. Coba. Enggak, gini Bang Billy, kalau Yesus emang Raja Damai atau penasehat ajaib, kata Bang Riki ya, Bang Riki ya. Ya Bang. Sekarang gini, Bang Riki baca Matius 21 pasal 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, ini Tuhan atau Satpol PP ini yang suka mengusir pedagang, yang membolak-balikan meja pedagang?
Oke, Bang. Jadi konteksnya itu waktu itu dibisniskan hal pasal persambahan tentang korban-korban ini dibisniskan, ngerti nggak, dibisniskan eh yang Enggak, harus ini laku ini itu. dulu, ini Raja Damainya, ini Raja Damai sama penasehat ajaibnya di mana ini? Kalau misalkan Yesus jadi Satpol PP, mengusir pedagang, membolak-balikan meja, Karena di mana? konteksnya itu kan menyuruh cuma satu itu. Yang satu itu kan yang Dula Paduman Abang tuh. Dula Paduman bahwa membatalkan Raja Damai kan. Nah, sedangkan konteksnya itu masalah di kurban sembelihan kurban bakaran ini. Jangan dulu kebakaran. Ini aja dulu, bantah aja dulu Matius 21 ayat 12. Yesus jadi Satpol PP, bantah dulu ini. Ya saya menjelaskan tentang itu kronologinya di bait suci itu dibisniskan, ngerti nggak, dibisniskan masalah korban ini. Ya Sehingga makanya Tuhan itu marah. Tuhan kok ikut bisnis. Tuhan jangan ikut bisnis lah, biar manusia aja yang bisnis. Lanjut Bang Bukan Billy, Tuhan Uni. ikut, salah lagi. Lanjut Bang Billy. Salah lagi, salah pengertian lagi. Gak ngerti. Makanya disebutkan ayat itu yang seterusnya itu, rumahku disebut rumah doa, bukan rumah yang diulah usaha bisnis macam itu. Itu Nah, yang jualannya itu di halaman bait Allah, bukan di dalam. Di halaman itu. Kok di halaman diusir? Harusnya kalau misalkan dia Raja Damai ya, penasehat ajaib, dia harus punya konsep, benahi pedagang itu, simpan di mana, bukan diusir dibolak-balik kayak Satpol PP di Tanah Abang. Kayak mana ini? Pindahin, bikin baru pasarnya, pindahin dulu baru usir, kasihan tahu. Nah, itu penasehat ajaib betul. Nah, jadi gini, makanya kronologinya itu kan itu waktu itu kan padat betul itu waktu kejadian itu mereka berbondong-bondong untuk memberikan sebuah kurban sembelihan, kurban penebus salah, kurban syukur, macam-macam. Tapi ketika pembawaan orang-orang ini tidak semua diterima, nggak diterima, diseleksi bahwa ini tidak layak untuk dipersembahkan dan macam-macam. Hanya yang di halaman bait suci ini yang layak. Karena apa? Karena itu yang sudah connect dengan imam-imam pada waktu itu. Makanya kita harus mengerti tentang kronologi itu. Sehingga mereka mempergunakan Si kamu ini ngomong apa? domba-domba yang Apa ada yang itu ngomongnya tuh nggak ada domba. nyambungnya. Di dalam kitabnya nggak menjelaskan seperti yang kau jelaskan. Kenapanya? Iya Riki, emang boleh. Masa nggak tertulis tapi dijelasin yang ngajarin kamu siapa begitu? Emang boleh. Emang boleh maksud Neripa atau apa tuh Neripa? Boleh asumsi itu tidak menjelaskan sesuatu yang Bukan- tidak tertulis. Karena kronologinya memang seperti itu, Iya, kronologi Karena seperti itu kamu tahu dari mana? Emang kamu ada di situ lihat atau ada yang nyeritain ke kamu? kita kan ketika mempelajari Alkitab itu, ketika satu bait satu perikop itu terjadinya seperti apa itu Ya, maka dipelajari juga. bacain Kenapa dulu, kok terjadi Riki. seperti ini? Iya baca makanya. Jadi pas dibaca jadi kita tahu bahwa penjelasan dibaca- kamu itu tertulis. Gimana sih? Emang boleh seasumsi itu? Nggak boleh tahu. Itu Nambahin yang tertulis. halnya lagi ke ini Neripa itu ke pengajaran. Ketika satu perikop itu kenapa Nah, terjadi yang misalnya ngajarin siapa? Yang ngajarin Ya, kita siapa kayak sekolah- gitu? kita kan sekolah Alkitab. Siapa gurunya? Gurunya kita siapa? Waduh, ini Kalau namanya pertanyaan. aku bisa nih contoh nih. Uni Rifa tahu dari mana kalau misalkannya yang menuliskan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ada tertulis di dalam hadis kan tertulis tuh. Terus dari mana Uni tahu kalau ada ilmu ulumul Quran? Ada dosen aku namanya Pak Iskandar. Dia tuh ngajar ulumul Quran. Nah dia tuh dosen di tempat aku kuliah. Namanya siapa Pak dosennya? Pak Iskandar misalnya. Jelas namanya mah orangnya. Oh dicari di PD Dikti ada nggak datanya? Ada gitu. Apa dia tamatan apa dia? Oh dia tamatan ternyata dia tamatan S3 dia jurusan tafsir. Begitu. Nah kamu giliran ngejelasin tentang iman kamu pengajaran, siapa yang ngajarin kamu begitu? Katanya kamu sekolah Alkitab.
Siapa guru kamu? MKC. Ya, jadi Kiamat. Sofiatul. enggak, bukan masalah itu ada dosen banyak lah ibaratnya di kuliahan kita, bukan satu orang saja. Jadi satu perikop itu kita ajarin latar belakangnya seperti apa, Mana kejadiannya seperti perikopnya apa. bacain dulu, Riki. Bacain Coba tadi dulu baca di host tadi, saya tadi bawa kitab sih. Enggak mau lah, Bawa aku lagi makan. Aku lagi makan. Gak host tadi yang membacakan, dia kan mau membatalkan bahwa Raja Damai itu mau dibatalkan gara-gara waktu pengusiran di bait suci yang Nah, di ini ya, halaman kita main open cam ya. Nah, ini kores nih udah. Coba kita main open cam dulu ya. Nah, kita open cam, terus kita lihat timeline. Nah, ini ya, kita lihat timeline. Ya. Nah, ini misalnya kita lihat siapa namanya, Hosea. Yesaya. Kita lihat Yesaya. Jul, gedein dong. Gedein host. Dulu Oke. Jul, Tunggu, Akang mana sih? tidur aja kau, Jul. Bangun. Gedein. Kau itu Yesaya berapa? 9 ya? Yesaya Uni Riva 9. bisa gedein, malas kali si Riva nih. Nggak bisa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, kan gitu ya. Kita satu-satu aja dulu. Ini seorang anak telah lahir untuk kita ya. Nah, ini kan Yesaya nih. Ini Yesaya. Ini kan Yesaya tuh, Yesaya 9. Oke, ini Yesaya yang berbicara. Kita lihat Yesaya hidupnya kapan. Ini dari khabat.org, websitenya Yahudi yang menjelaskan mengenai segala sesuatu tentang Yahudi. Di sini itu Yesaya itu hidupnya di zaman King Uziyahu dan King Ahaz. Jadi nih ya, King Uziyahu dan King Ahaz. Dia di tahun 646 before century. Jadi 700 tahun lah ya sebelum Masehi. Nah gitu, ini Yesaya tuh. Tuh the 66 chapters of the book of Isaiah. Ah, gitu ya. Ini Yesaya. Nah, sekarang posisinya gini. Enggak sayang, Oh, noise. kita nggak live di situ. Jadi di mute dulu. Ya. Jadi di mute dulu atuh. Ya kenapa Nah, ini dia ya. ada yang mau mualaf? Ya, tunggu. Nah, ini Yesaya tuh. Yesaya 646 tahun. Terus Yesus kita tahu sendiri ya, abad pertama dia baru lahir gitu. Artinya ada selisih 700-an tahun nih antara Yesaya dan Yesus. Jadi pas Yesaya ngomong sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu Yesaya ngomongin 700 tahun kemudian gitu maksudnya ya. Oi, Ricky Ricardo. Ya Bang, ya siap. Ya, jadi maksudnya ini ketika Apa? Yesaya ngomong ini di tahun 600-an atau 700 tahun sebelum Masehi, Iya. ini ngomongin tentang Yesus yang 700 tahun kemudian baru lahir. Iya, benar Bang. Berarti yang ngedengerin nubuatan ini udah mati semua berarti. Iya, benar. Oke. Ini logika Kristen ya, kita mentoleransi ikhwan. Kita mentoleransi. Nah, itu baru tahu gua nubuatan Iya, ada. makanya Loh, gini. memang gitu, saya bilang, tunggu. Aku bela surah Ricardo, anak aku bela lahir Ricardo. untuk kita. Pemerintahan di bahunya, di Perisa Ajaib Bapa yang Perkasa, itu selain pada Tuhan Yesus Kristus, coba predikat itu ke siapa? Seperti makanya saya tanya dari tadi saya Oh tanya. gitu. Nah, Jadi pengen tahu dari kemudian- Yahudinya. Jadi gini, standar Kristen ya, cara Bukan. berpikir Kristen. Nabi palsu aja mereka bilang, ya Yesus ngomong hati-hati sama ragi Farisi itu untuk 600 tahun kemudian, bukan untuk Paulus. Itu kan logika mereka. Iya, gue baru ngeh gitu cara berpikir orang Kristen. Jadi ketika seorang nabi bernubuat, maka kaumnya itu tidak melihat nubuatan tersebut, mati semua aja. Jadi gini, jadi Aduh, kocak banget aja. sampai gini. Iya, kocak karena kamu nggak mengerti. Enggak, gue ngerti. Tadi kan udah Makanya- diiyain 700 tahun kemudian, kan gitu.
Iya, ya. Jadi gini, nubuatan itu seperti Tuhan juga menubuatkan kepada Abraham. Abraham itu kalau akan meninggali tempat ini, ya, jadi tanah Kanaan itu diberikan kepada keturunan Abraham. Kenapa terjadi baru zaman Musa? Kenapa terjadi berubah zaman Musa dan juga baru zaman Yosua mereka meninggalkan itu, menempati tanah itu? Karena sudah nubuatan, tapi nubuatan itu akan terjadi dan tidak pernah tidak terjadi. Anaknya udah ada belum anaknya? Apa tuh? Anaknya Ishak itu udah ada belum yang dijanjikan tanah Israel itu? Udah ada belum? Belum, pada waktu itu belum. Wah. Anaknya kan ada gitu. Artinya artinya ketika dinubuatkan bangsa tersebut tahu gitu. Bangsa tersebut tuh ada dan menyaksikan, menjadi saksi ya. Tunggu Bang Kores sebentar, saya potong, mohon maaf ya. Ini katanya ada yang mau mualaf ini. Siapa ini? Oh iya, silakan. Coba dilayani dulu Bang Kores. Ya, Siapa yang mau? Siapa yang mau melayani siapa? Ceria, silakan open mic. Halo Ceria. Dibuka mic-nya Ceria. Ceria, C9, C10. Ceria. 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 Ceria 100. Kalau boleh tahu Ciria ini dari mana ya? Waalaikumsalam. Dari Ceria mau Mbak Reva. mantan mayat. diam dulu Alhamdulillah, Julius. saya udah diperkenankan bisa naik ya dengan nggak tahu lah Itu mau tapi di mana? Lagi di mana apa. Ceria? TV-nya TV-nya dikecilin matiin dulu dulu. coba. Oh. Matiin dulu. Ayo, jadinya sisa 40 lagi. Tuh yang arisan suruh pulang dulu deh. Ayo, siapa ini? Ya sebentar. Siapa? Jadinya sisa 40 lagi. Ya dapat 2. Tuh yang arisan suruh pulang dulu deh. Iya. Astagfirullah. Ya. Ini Pak, pedes sekali ngomongnya kalau udah ngomong. Pedes sekali. Iya, aku memang Yang pedas, arisan aku kan orang belum- Padang. Kenapa? Ya. Jadi nubuatan itu memang seperti itu ketetapan Tuhan, sekalipun belum terjadi itu akan terjadi, pasti terjadi. Nah, kayak gitu. Oh ya udahlah, Walaupun sip jaraknya lah. itu lama. Ya, jadi Ya telah udah, lahir udah. itu kalau di dalam, jadi gini ikhwannya, ini untuk kawan-kawan muslim dan juga kawan-kawan Yahudi, dalam kekristenan itu kata telah itu artinya akan gitu loh. Itu kita harus mengerti. Jadi kalau misalnya Kemudian gini, itu kan predikat tentang Allah yang besar macam-macam kalau tadi. jadi Itu kalau misalnya saya- tunggu. Jadi kalau misalnya ditanya, ini ada kawan Kristen kita tanya, kamu udah makan? Terus dia bilang udah. Nah, berarti dia belum makan itu, kelaparan dia gitu loh. Iyalah, emang gitu kalau teman-teman Kristen. Contoh, manusia itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah manusia gitu. Berkuasa nggak berkuasa, mati adalah hidup, hidup adalah mati mah biasa kayak gitu mah. Dari Riki nanti dulu ya, kita mau menyapa Ceria dulu. Halo Ceria. Uni. Nanti dulu Riki. Riki bentar di mute dulu Riki. Bentar dulu ya Riki ya. Bentar dulu di siap. mute. Udah. Di mute. Udah dari 2 minggu yang lalu di sini udah. Ceria. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Salam. Ceria. Salam, puji Tuhan. Mbak Rita, Bang Memberkati. Riki mah aneh orang ngomong sama aku dia Riki nyaut. nggak disapa, malu nggak Oh disapa. iya. Ya malu ya aku ya. Riki Ya, di maaf, mute maaf, dulu maaf. atuh, Riki ganteng Oke, ya. siap. Uni Ripa, oke. Nuri pecantik. Oke, saya Ya. mute sendiri ini. Ya mute ya. Ya Ceria, silakan. Iya, ini Mbak Reva dengan kayak mana ya mau ngomongnya ini udah senang sekali ya bisa diizinkan sama host naik. Ini loh Mbak, saya punya anak angkat yang dari Kristen ya kan. Terus dia mau mualaf saat saya sholat, kepengen kali dia itu ikut sholat gitu. Waduh. Insya Allah. Riki, Jadi saya aja gua tempelin ngomong- tuh, Riki. saya aja ngomong aja gemeter ini. Bentar Mbak Ceria, bentar. Riki tunggu Iya. di bawah dulu ya. Saya naikin yang muslim dulu ya Riki ya. Tunggu dulu, jangan Riki kemana-mana. mah. Sambil nunggu Bang Juma Riki. Ganggu aja lu Enggak. kepanasan kalau ada yang mualaf. Woi. Enggak, cuma Dulu saya diam dulu. Ya udah, boleh di sini tapi jangan. Ya tapi jangan berisik, biar aku ngobrol dulu tahu satu-satu atuh Riki. Kuping kita mah sakit. Oke, dah. siap. Ntar Umurnya udah berapa? Saya kan lu kepanasan lo. Umurnya udah berapa sayang? Umur 16
Ada di mana Iya. sekarang sayang? Kan yang di sini, terus malam saya minta permintaan, cuma mungkin belum naik ya, belum ada kesempatan ya. Semalam saya udah coba-coba, malam kemarin saya juga udah coba, tapi belum terlalu rame ya di sini. Jadi saya Iya. udahlah, saya coba lagi. Kebetulan semalam saya masih saya sekarang dari Pekanbaru. Nah, anaknya di mana? Anak saya di Pekanbaru, kebetulan saya kan lagi di Enggak, luar bukan. kota nih. Ya. Oh, posisinya lagi terpisah sekarang ini sama anaknya. Iya, semalam itu posisi saya berdua serumah, tapi besok malam saya sudah sampai. Cuma di sini saya minta waktu lah gitu kan, istilahnya besok malam gitu loh. Bisa nggak gitu? Dia punya akun sendiri nggak? Akun enggak, saya belum izinkan dulu. Mbak. Oh, masya Allah. Jadi Iya. punya anak non Muslim. Iya, kebetulan kan saya kan punya usaha sedikit. Jadi sebelumnya dia kerja dengan saya. Terus Masya saya Allah. sekarang udah angkatkan dia jadi anak angkat gitu loh. Karena saya kemarin udah ngomong sama orang, saya sampai gemetaran ini nangis ini. Sekarang kan Ya jadi gini, sama- ceria ya. Ceria. Berisik banget nih si orang nih Riki turunin. Kita lagi ngobrol, kita nggak suka kayak gini. Kita lagi ngobrol sama ceria. Riki nggak ada hak. menasihati. Nggak, Tolong diam. bimbing dia seperti itu, bimbing dia kalau memang dia ikut. Diam dulu Riki, nggak perlu ceria. Riki. Biar saya yang ngomong sama ceria. Si Riki kenapa sih? Riki kenapa? Riki bisa diam dulu nggak Riki? Kalau nggak saya turunin nih. Riki kenapa? Riki bisa. Riki kenapa? Kumaha eta kamu itu Riki? Nah, jadi gini sayang. Jadi nanti rencananya satu rumah, jadi mau pakai akunnya Kak Ceria ini nanti dia mau sahadat. Karena Nah, saya kan udah lama ngikutin Bang Zuma, Kak Rifa juga semuanya. Masya gitu loh. Allah. Saya Nah, kalau sama- setiap malam kadang lihat host juga kan lagi live kayak gini. Saya sering setiap malam saya sering dengerin gitu loh. Enggak, hostnya nggak terkenal. Hostnya nggak terkenal, nggak ada yang tahu siapa hostnya itu. Ya, Bang Hostnya itu Zuma nggak saya jelas. sering lihat video-video Bang Zuma, saya sekali juga, Abang Iya. Bawa juga, Abang Kores ya, Bang Andi juga. Iya. Saya sering itu, Ustadz Alif ya, saya sering lihat Masya video-video. Allah. Pokoknya saya suka semuanya gitu loh. Cuma saya ingin Bang Zuma yang mualafin anak saya, anak saya. Mantap. Nah, Nah, kira-kira kapan, jam berapa nanti biar saya kondisikan. sekarang saya sekarang baru nyampe Teluk Kuantan. Insya Allah udah selesai. Cuma malam besok, bukan malam ini ya, malam besok saya udah di Pekanbaru insya Allah. Oke, besok jam berapa kira-kira anaknya sama mbaknya bareng? Besok malam insya Allah Isya mungkin sore saya udah nyampe kalau nggak ada halangan lah ya. Makanya saya minta WA pribadi aja, nanti kalau apa kan bisa kita konfirmasi melewati WA pribadi. Nah, DM saya aja nanti. DM nih Oke, ini siap. follow. Oke, Akun aku nanti di follow. jam 3 pagi besok ya. Bisa ya? Insya Allah kalau nggak Mantap. maksudnya kalau nggak banjir kan, posisi masih banjir gitu kan Mbak kan. Nah Oh. itu kalau agak malam kan mudah-mudahan kan udah nyampe gitu loh. Oh kita kan nggak tahu cuaca gitu kan Mbak. Gitu. Makanya Iya. kalau minta WA pribadi kan kita enak gitu kan ngobrol gitu. Oke, mantap. Ya, dia sudah berapa lama belajar agama Islam? Oh, dia mengenal dulu-dulu sih tahu-tahu dikit-dikit ya. Semenjak dia kerja dengan saya, kebetulan anggota-anggota lain juga kita dari Muslim. Mungkin nggak tahu lah ya. Lihat saya sholat, suami sholat juga. Terus dia nelpon PC sama mamanya. Katanya, Mak saya pengen sholat tapi saya belum ini istilahnya dalam artinya belum syahadat gitu ya, saya takut dosa katanya bilang gitu kan. Kepengen sampai dia nangis cerita saya kan di perjalanan kemarin dalam mobil, gimana sebenarnya kalau panggil kakak gimana kak, gimana ini katanya, boleh nggak ya. Aku bilang gini aja, mau telepon dulu orang tuamu izin nggak gitu. Terus langsung dia isi pulsa kan, terus PC lah sama mamanya. Kebetulan mamanya kan tinggal di Nias, dia orang Nias gitu loh. Jadi PC lah sama mamanya, kata mamanya yakinkan satu katanya, kalau udah kamu hatinya ke sana kami orang tua meridoi lah, bahasa kita ya kan. Oh, iya. Mantap. Berarti udah tidak ada paksaan, anaknya sendiri yang mau ya? Enggak, dia kalau
kalau dia saya pakai jilbab atau adek, cuma dia pinjamin gitu loh foto gitu, pengen pakai. Oh mungkin gini kali Kak, mungkin dia tuh masuk Islam, gini Kak, mungkin sebenarnya dia tuh masuk Islam gara-gara si Ricky ngejelasin Kristenan kali. Mungkin itu dia, bosan dia liatnya mungkin ya, nggak aneh ini apa ini penjelasannya katanya kan, apa yang diomongkan si Ricky ini, nggak paham aku, makin kacau ini, udahlah. Ricky unik, nanti si Ricky ngoceh lagi dia. Bukan si Ricky. Bukan si Ricky, gara-gara akun-akun teman-teman Kristen pas ngejelasin ke Kristenan tuh makin kacau balau penjelasannya, makanya dia tuh kayak apaan sih, mungkin gitu kali ya. Apa sih Ricky? Udah gua nggak ngajak lu ngomong, nggak gua nggak ngomong, nanti. Nah kita kasih kesempatan si Ricky ngomong tapi nanti setelah gue selesai dulu sama Kak Ceria. Jadi Kak Ceria diatur ya, Oke, nanti. siap. Nih aku follow nih akun Kak Ceria nih ya, nih aku follow. Saya udah follow akun Kak Rifa juga. Ya. Nah nanti kita Julius suruh buka dunia akhirat sih, tapi mudah-mudahan dia terkenal di alam barzah, mudah-mudahannya dia baik kok orangnya. Iya. Benar. Amin. Itu Ukti ceria. Makanya kita temenin dia. Dia dari Rohingya. Perlu disantuni juga. Sip. Iya, dia dari Rohingya sebenarnya itu yang yang punya akun kita ini tuh orangnya kasihan banget. Dia tuh orang Rohingya. Lumpuh dia juga, Bunda, lumpuh. Ini. Ya dia ini nge-live-in sambil pakai kursi roda. Ukti, aduh kasihan banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan gitulah. Kejahat kali kita maju Salatnya gitu kapan dia besok baik. ya? Penggugur Syahadatnya dosa. besok ya. Ya itulah Bang Andi kan, kalau bisa kan insya Allah malam, soalnya perjalanan saya ke Teluk Kuantan. kan Aduh, agak aku dipanggil banjir, Bang takut Hadi kena. pula, ketuaan banget ya. Yang Mudahan tersinggung dipanggil kakak atau abang nih. permudahkan segala Kacau. urusan gitu ya. Saya juga. Lebih tua dari Bang Andi. Siapa? Nah, Enggak, Akan jadi biasa- ini besok itu jam 3 pagi ya Ikhwan ya. Kita jam 3 pagi akan ada prosesi pensyahadatan dari siapa? Anak angkatnya Ukti Ceria. Stay tune di channel Julius. Udah gila nih 3 pagi. Ya Allah. Amin. Aku Alhamdulillah. kasih semuanya, makasih banyak. Aku aja gemetar Sama-sama. dulu. Vin jam 3 Lulus, woy. nggak bisa lah jam 3 Iya, jangan gitu. kita konfirmasi Mau protes ya? Iyalah jam 3 konfirmasi itu. dulu sama Mbak Rifa kapan kita standby. Insya Allah besok kita udah Ya. ke Pekanbaru gitu kan. Bang Zuma jalan kita di kan calling lagi aja. banjir. Iya. Kacau jam 3 tuh waktu kuntilanak lagi mandiin anaknya. Kamu jam segitu orang syahadat apaan? Kasihan Bang Zuma tahu. Itu aja. Lanjut. Ya, jadi nanti kita tetapkan Menyesatkan. besok malam, bukan besok malam tapi besoknya lagi teman-teman. Insya Allah. Siapa namanya Kakak Ceria namanya adiknya? Nama Kristennya Yuniman kalau nggak salah, tapi mau saya ganti itu. Enggak Kristen Kan ada banget marga itu bias. Yuniman. Iya. Bias ada marga biasa kan, Jebua, Jehono. Oh, saya pikir itu yang suka lab sama si Papa Jahat, bukan ya? Itu Yuyun. Nah jadi Kak Ceria nanti Bang Zuma yang mau keinginannya tuh kalau bisa Bang Zuma Iya. gitu ya yang Iya, nggak mau benar. sama Kian Santang nggak mau. Nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Ya nanti insya Allah ada prosesi syahadat dari saudara kita perempuan ya Yunia namanya. Iya benar perempuan. Ya, namanya Kristen banget ya Yuni ya. Nanti insya Allah kita akan akan menyaksikan prosesi syahadat saudara kita bernama Yuni. Ya, Kristen banget. Si A. Enggak lah dia Kristen. Nah insya Allah nanti sekitar bukan besok malam tapi besoknya lagi karena beliau masih ada di Teluk Kuantan ya. Karena Benar. beliau adalah seorang businesswoman ya, terlihat dari wajahnya ya luar biasa sekali ya. Dan semoga nanti beliau nanti gini Ukti kalau bisa nanti kan si anaknya kasih akun ini tuh di follow dulu teman-teman biar dia bisa buka cam. Ini udah berapa followernya? Yang mana? Ini followernya udah berapa? Bisa buka cam? Udah. Saya ya. Udah. Nanti kirimin ke DM aku ya. Kita nomor handphonenya, terus nanti kirimin KTP-nya. Nanti aku kasih ke Bang Zuma atau ke APII ya. KTP siapa Mbak? KTP si yang mau ini gua Suaminya Belum Ukti. ada. Mana punya KTP dia? Uniripa ada. KTP ini itu baru 16. KTA
kartu tanda anggota. Kakak. Bu, apa gitu, pokoknya membuktikan kalau dia tuh benar-benar Kristen, terus Iya, betul-betul nanti kita Muslim. minta, kirim sama Surat, orang tuanya yang dari sana ya. Foto-foto Iya. sama surat baptis. Ya soalnya kita tuh gini Kak Ceria, kita tuh nggak mau juga nanti ada Itu belum pembohongan. dibaptis itu, belum dibaptis itu, benar, Uni. Itu belum Ya. dibaptis itu. Belum. Wih, Iya, saya kan dia Itu dulu. Riki. masih pernah penyerahan anak ke gereja Iya, kayaknya. Surat baptis Riki. belum. Iya, Saya kan cuma Riki. menjelaskan aja, cuma Iya, menjelaskan. Akang jangan supaya marah-marah tahu. sama Riki, kasihan tahu dia pengen ngomong juga. Ya Riki, silakan kamu mau ngomong apa? Gimana kesan-kesan kamu setiap hampir tiap hari orang mualaf, nggak ada yang murtad, itu cuma kalian Berkat dapat kamu. kalian dapat si Roji penyok doang, itu gimana tuh? Sakit hati nggak? Enggak, gini. Saya diizinkan bicara ya sama Uni ya. Iya, sebentar ya, gini 2 menit, sama- 2 detik. Oke, Setengah nah, Sama Ceria, syukurin. kayak aku mute ya. Di mute lah Enggak, kalian tadi bilang. udah masuk. Ah. Terima kasih pesan-pesannya, Ricky. Kasihan tuh, jangan dibully atuh. Si Riki ini, ngomong. walaupun dia Kristen, Belum. dia saudara kita, beda keyakinan, satu NKRI, udah nggak apa-apa. Iya. Jangan jajat itu banget bijaksana lah tuh. namanya. Iya, jangan jajat banget lah. Kalau perlu di-kick dia bentar lagi, tolong. Pas lagi ngomong di-kick gitu. Parah ngadu domba, berarti nggak toleransi, Rik. Uniripa, Rik. Jangan dikasih Iya, pansel, Rik. Rik, kalau Natalan, Rik. Riki, kamu mau ngomong apa? Tuh Cina cepat, atuh kumaha eta cepat. Nah, kayak gini buat Ceria, bimbing aja dia kalau memang benar-benar dia mau ikut Muslim gak apa-apa. Nah, bimbing aja dia Tapi kalau benar-benar. masalah itu pasti dibimbing. Lu Menjadi nasihatin muslim. so-soan. Biarin kasih tahu. atuh Akang. Salah. Iya, salah terus sih Salah Riki. Makanya banyak yang mualaf gara-gara Riki salah ngomong terus. Ih, malas. Ya, Riki udah ya, makasih ya. Dia kan Cukup Dia kan tidak bijaksana. tahu. Iya, Dia kan cukup belum tahu bijaksana. sih. Riki bermanfaat kali ini. Iya, Riki sudah bermanfaat kali ini, sudah mengatakan supaya Kak Ceria Mau membimbing. ngusir pedagang di bait Allah, ngebalik-balikin meja. Itu Tuhan atau Satpol PP? Woi, Jangan gitu Ah, atuh. Bang Kian ini Mas Kian nih ntar dulu ngomong sekali buka mic-nya ngomongnya langsung Mas, gua Akang. Woi, Akang. Sulit lagi. Iya, iya, Udah, iya. terserah ngomong Apa- aja. Aku diam nih, aku mute. Ya makasih atas pengertiannya dari tadi kayak Riki diam aja nggak usah ikut ambil bagian ngomong kayak gitu kan. Jadi gitu ya Kak Ceria, apalagi Riki. Enggak Riki. Riki tuh membaik ya walaupun dia oten ya. Jadi kita tuh nggak benci sama oten, bukan maksudnya kita tuh nggak benci sama agama Kristen. Kita nggak suka aja sama oten yang ngejelasin Bible-nya itu kayak melintir-melintir, nggak sesuai dengan ajaran Yesus gitu sih Riki. Yaudah, Kak Ceria nanti insya Allah 2 hari lagi seadiknya Kak Ceria nanti di Komal ini kita insya Allah Angkat kok adik lagi. anak angkat. Tahu aja kau Julia, insya Allah akan diinin sama Bang Zuma dibantu untuk dibantu untuk mensyahadatkan gitu ya. Bukan berarti kami yang mengislamkan, bukan. Kami bukan mengislamkan ya, tapi membantu untuk syahadat. Bang Zuma mungkin sudah moneter Bang. mungkin Mbak Cerianya bisa di bawah, kita mau diskusi. Besok Ya. tinggal Boleh silakan. Iya. Makasih Oke, semuanya. sama-sama. Makasih Kak Sama-sama. Ceria. Semuanya. Sebentar. Sampai Cantik. jumpa jam 3 Sebentar. besok. Oh, Mbak Ceria sebentar. Waalaikumsalam. Jam berapa besok? Jam 3 subuh maksudnya? Enggak. Enggak. Nanti saya DM sama konfirmasi ke aku. Mbak Rifa dulu gitu. Baik. Uni. Uni Rifa ya, Uni Rifa. Bukan itu udah sebenarnya. Waktu jangan percaya. Ceria, terima kasih ya, semoga sehat selalu dan Oke, cantik makasih selalu semuanya, seperti Bang Zuma, aku makasih. ya. Juga Karena sama emang sehat kita selalu cantik. juga. Iya, kita emang cantik susah sih emang. Kasih sayang. Aku mau naikin yang Sama. cantik Ceria, ya. lagi. Tolong dinaikin yang cantik Waalaikumsalam lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Cebi, naikin yang cantik itu. Eda Rasmi Siloho, dia mau naik katanya tuh. Apalagi Eda? Naik sini Eda. Bang Jul, kok saya Jadi kalau mau naik saya aja turun nggak apa-apa Uni. Nggak Riki apa-apa. di sini aja. Riki di sini aja soalnya nggak ada yang dibully nanti. Oh ya boleh aja. Bu. Eda Rasmi di mute dulu. Woi Dabling, si Ah, halo. udah.
Nah, gini ya Riki ya. Sebenarnya tuh membuli Riki itu bukan dosa orang Islam karena memang Riki mengimani harus dipikul salib. Yesus mengajarkan untuk menganiaya diri sendiri. Jadi Riki harus di sini gitu karena Riki adalah salah satu hiburan rakyat jelata yang sedang memikirkan kehidupan dunia. Iya, Melebar kemana-mana Uni. Masa dia rakyat jelata? Wah, parah Uni. Si Riki Bang Oles, rakyat tadi lanjut, jelata. yang tadi, ayat tadi. Lanjut nih. Dia rakyat kerajaan sorga dia. Cuma lagi Bang Oles renov yang jadi tadi. masih di bumi. Ada Eda dulu, sapa dulu Eda, diam dulu semuanya. Eda Rasmi tolong dikondusifkan dulu ya, jangan sampai double. Kak Eda Rasmi kenapa nggak ganti-ganti baju? Keteknya diliatin terus dari kemarin, gantilah Eda. Malas sekali liatnya. Silakan Eda. Halo, Halo. ngapa itu? Kenapa Eda? Katanya Yesus bukan untuk orang Kristen gitu katanya ya. Bukan Eda, Yesus itu untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel. Iya, memang betul. Bukan untuk Yahudi, untuk orang Israel ya. Iya, untuk Karena di Israel. Kan Eda bukan Israel. Karena di kejadian kan Allah memilih umatnya Abraham. Dan dia memberikan anak Ishak dan Allah berfirman akan mengadakan perjanjian dengan Ishak. Terus Dan terus Ishak beranakkan Yakub, Yusuf dan Daud, Salomo, terus sampai ke Yusuf dan sampai kepada Yesus. iya, terus apa urusannya sama Eda? Eda kan bukan keturunan Bani Israel. Oke. Dan Yesus mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Mana ada Karena dunia, dia jangan kalau ngada sudah ngada. mengikuti ajaran Yesus. Eda jangan memfitnah Bible. Di situ bukan ke seluruh dunia, tapi kepada bangsa-bangsa. Bani Israel itu bangsa-bangsa, Eda ini pula kata Eda barusan. Ada Kepada ayatnya seluruh yang Yesus bangsa-bangsa. menyuruh. Eda double, kuping aku sakit. Nggak ada di situ dunia sayang. Eda yang keteknya nampak. Di situ tertulis, kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Apalagi Riki. Pribadi orang kayak ketek-ketek jangan dihina. Oh enggak, aku bercanda Riki. sama Eda tuh biasa, Riki. Aku sama Eda itu udah biasa. Halo Eda. Halo. Buka Markus 16 ayat 15. Baca aja. Oke, bentar. Turun dulu, naik lagi ya. Feedback dulu. Ya. Eda turun dulu ya. Eda berisi. Ya susah, tunggulah biar baca dulu. Susah nah, kalau terus diterima ya nggak masalah sih. Diterima, tapi Eda turun turun dulu. Double Tapi Eda gantung tuh. nih. Enggak Tapi gantung gantung. lah satu Enggak ayat nih. gantung. Oh ya udahlah. Markus 16 ayat 15. Satu ayat ini saja yang kalian bilang Nah, tadi Edo, Yesus bukan diskusinya untuk- nggak baik. Edo, yang turun kalian bilang dulu. tadi Yesus untuk Keluar orang dulu Israel dari saja. TikTok, terus Edo naik lagi ya, biar nggak double suaranya. Soalnya ke YouTube nggak enak Edo. Enggak, biar dibaca Edo aja turun dulu. Coba dia baca dulu. Nah, Udah gitu turun turun Eda. dulu Edo. Ya Eda naik dulu nanti, tapi Eda benahi dulu ya, benahin dulu signalnya biar Eda bisa kita dengerin ya Eda. Soalnya double, kepala kita Ini sakit. ya Eda itu ya. Ini di namanya nggak ada Eda-Eda. Eda itu artinya Eda itu kayak panggilan untuk orang Batak gitu. Oh, bukan butet ya? Banyak ada Eda, ada Boru, ada Ito, ada Butet itu. Oh ini Edan kalau ini nih. Riki. Ini Edan. Ya kita tunggu lagi Eda Rasmi Siloho tadi ya supaya dia mengakui Nah, bahwa dia telah saya melakukan di sini. penyesatan. Oni. Apa, Oni. Riki? Saya di sini untuk apa? Kamu di sini buat dibully, udah. Enggak diperkirakan di sini kita ngomong Itu kagak. tadi Bang Riki tadi kan belum selesai sama Bang Kores. Bang Riki belum selesai sama Bang Kores. Silakan lanjut dulu. Setelah itu Edo sama Uniripa mama debat. Enggak udah. Ini aja si Ricky jadi korban penebus bully aja di sini. Dah, lu diam sini aja biar itu. Nih Masih ada double Eda, nih. lagi Eda.
Jangan pakai Samsung Duos naik main TikToknya double. Udah kita diam aja. Kalau kita ngomong double, kalau dia ngomong sendiri nggak double. Sudah mengikuti Allah. Halo. Halo Kak. Halo Cek. Uni. 1 2. Iya. Halo. Kami nggak boleh ngomong. Ya Allah, ini susah banget sih. Eda Ini- ngomong ini aja, kami tadi nggak bisa Uni ya, ngomong. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus berapa? Markus 16 ayat 15. Oh, ke seluruh makhluk. Oh iya, sama cacing, sama biawak, sama Emangnya jin kau makhluk. biawak ya Uni? Loh, yang bilang kan seluruh makhluk berarti ke sama biawak juga berarti Iya, ya. ke seluruh makhluk, manusia, Ya udah. manusia, tumbuhan, Biawak hewan, itu kan makhluk. tumbuhan. Iya, tumbuhan juga diinjili. Ya, makhluk hidup. Iya. Coba Ya coba udah. kasih videonya dong. Ini kasih videonya orang Kristen menginjili kaktus. Ada nggak? Iya. Coba Saya mau turun dulu. Uni, Iya. saya izin ngomong dulu. Saya mau turun dulu, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf Iya, sebesar-besarnya. Riki. Siap. Karena ini baterai saya Sehat-sehat drop ya, bener. sehat-sehat Tinggal ya, Riki. dua lagi. Sehat-sehat Dua ya lagi. Riki. Selamat Sehat-sehat ya bersehat Terima kasih ya Riki. semuanya. Semoga baik. Ya. Iya. Amin, amin, Oke, amin. kita bahas ayat ini ya. Baik, kita bahas ayat ini ya. Mari kita bahas ayat ini. Aku suka bahas ayat ini ya. Oke, di sini memang tertulisnya begini ya teman-teman. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pertanyaannya, Kak Rasmi sudah menginjili kecoa? Kak Rasmi sudah menginjili ini kan kecoa? di khusus menginjili segala makhluk, maksudnya itu yang terutama yang itu manusia dan yang menginjili. Mana ada di situ terutama Uni manusia. bilang kecoa Jangan itu, menambah-nambahi firman kita pun nggak lah. boleh langsung itu. Iya, tapi kan maksudnya Kak, cemana itu? aku ikuti loh Kak. Aku ikuti lo bunyikan bunyi Nokia 1112 itu. Bunyi HP Nokia 1112-nya matikan dulu, campa dulu ke laut. Gini, oke Uni ya, Nah. lanjut ya Uni ya, ayat Iya, 16-nya bentar ya. dulu, sebentar Siapa dulu. yang percaya dan dibaptis Sebentar akan dulu diselamatkan. sayang cantik, sebentar dulu. Aduh, HP Nokia 1112-nya matikan dulu. Jadi gini ya, di sini oke aku Pakai password ikuti. itu. Luat white coffee nggak bikin kembung, pasti berhenti dia. Jadi di sini ternyata teman-teman mereka diperintahkan untuk menginjili seluruh makhluk. Kak Rasmi sudah menginjili makhluk alam gaib seperti pocong, kuntilanak, genderuwo sudah. Udahlah Uni, apalagi ya yang begitu kan kita disuruh Yesus nggak usah. Udah pernah ngomong sama tembok? Sama tembok udah pernah ngomong? Takut sama setan. Sama tembok udah pernah ngomong belum? Injili tembok, bacakan firman Yesus kepada tembok. Tembok itu makhluk itu. Ya itu tembok nggak makhluk Uni, itu benda Loh, mati. makhluk itu artinya apa? Makhluk itu artinya apa? Makhluk itu artinya ciptaan. Pencipta adalah Makhluk itu Khalik. makhluk. Ya Apa makhluk? makhluk? Iya ciptaan. Tembok Ya emang udah, tembok Itu ciptaan ciptaan. manusia Uni tembok. Iya. Mana ada Tuhan yang ciptaan menciptakan? manusia. Segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakan. Manusia mana bisa menciptakan? Manusia hanya mengolah, menjadikan dia misalnya dari tanah. oke. Iya, Asmi. tapi itu bukan makhluk. Itu Oh ini nih, besarkan Uniripa dulu Julius. Besarkan Uniripa ya. Kita pakai literasi aja. Mana aku kalau lanjut dulu nih ya 16-nya. Kita lanjut sebentar dulu dulu. ya, Uni sayang. Besarkan dulu. Bentar dulu sayang cantik, yang enggak yang manis semok, seksi. Sabar ya. Ini lo sayang. Nah, ini Baca artinya dulu ya, makhluk. 16-nya. Ini makhluk sayang nih. Makhluk itu kalau kita cross check dalam dalam KBBI ya. Ini KBBI online. Di sini makhluk itu sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan sayang. Ya, maka apakah Kak Ya, Rasmi sudah iya. berbicara kepada seluruh alam, pohon kemenyan, cabe, bawang, udah menginjili semua itu? Ya sudah lah Uni, kalau kemenyan Sudah. menghasilkan buah berarti dia sudah memuji Tuhan itu nih. Oh, jadi kakak udah kan menginjili berbuat dia. kebaikan Tiap kepada hari manusia.
Tiap hari apa Karena kakak kan di menginjili? Kejadian dibilang manusia segala makhluk harus takluk kepada manusia, yaitu Iya, Adam. Makanya maksudnya iblis itu cemburu perintahnya. nih. Kak Rasmi, maksudnya itu perintahnya itu sudah dilakukan sama Kak Rasmi. Besok tolong videokan ya, aku mau lihat Kak Rasmi menginjili kucing Angora. Udahlah, Uni. Udah. Kecuali enggak diwartakan ke itu binatang-binatang yang itu tulah-tulah yang diberikan kepada Raja Firaun. Gurita seperti udah kakak, diinjili kecoa. gurita. Nah, itu kan tulah itu enggak diberitakan ke situ, itu dimusnahkan itu nih. Itu kan Nyamuk, itu makhluk. dimusnahkan. Itu makhluk loh, Makhluk semua loh makhluk itu gitu loh. nih. Contoh, kakak udah menginjili kambing belum? Ya udahlah, kambing kan Oh, udah baik udah. sama Uni makan. Dia udah baik itu, udah menjalankan Apa kata firman kakak? Allah, dia takluk Kak dia Rasmi, kepada manusia. Kak Rasmi bacakan ayat udahlah, apa? udah melakukan dia. Oh, ini menginjili monyet nih. Oh, ini menginjili monyet. Udahlah, dia membuat kelucu-kelucuan biar manusia tertawa. Kan sudah berbuat kebaikan dia. Oh, ini menginjili monyet ya, Jul? Nah iya, di perapat nggak pernah Uni ke perapat. Nah datang kau kasih pisang, wek. Oh, jadi kalau di Parapat itu pendeta menginjili monyet. Iya dikasih pisang tuh, di jalan itu banyak monyet. Ayat apa yang dibaca? Ayat ini dibaca. Ayat apa yang dibaca? Ayat memberikan sadaqah kepada monyet. Karena Pak Lamsen sekarang dia menginjili monyet. Oh, tadi Pak Lamsen itu, Jul. Iya, Pak Lamsen sekarang nggak mau lagi dia debat. Dia bilang mending dia nginjili monyet daripada debat sama Bang Zuma. Ya, Kasih makan tuh monyet banyak-banyak. Kak Rasmi Tapi kok lebih ketawa? berpahala kau kalau kau kasih anak Kak yatim Rasmi piatu janganlah kan. ketawain. Kak Rasmi janganlah ketawa ini si Bible kakak. Kan perintahnya Lah, begitu, bukan injili ketawa, seluruh Aku makhluk. ngetawain dirimu. Kau bilang tembok makhluk, itu tembok enggak makhluk. Kan makhluk itu kan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, Kak. Nah, pencipta namanya Kholik. Kakak kecil mana kakak ini? Apa kali nggak tahu. Makhluk Jadi itu makhluk yang hidup, makhluk yang bertumbuh, Uni. mana Itulah ada di situ? Tertulisnya pergilah ke seluruh dunia. Wah, Pak Makhluk Lamsen. hidup, Abang Uni belajar biologi enggak dulu sih? Mana Makhluk hidup ada di terdiri dari situ? 3. Kok ngajak-ngajak belajar biologi? Aku loh nomor 1 kalau masalah biologi itu. Di situ tertulis injililah seluruh Mana makhluk. makhluk tembok. Makhluk itu ciptaan Kak Rasmi. Ya ampun, emang tembok itu Kholik sama pencipta. ciptaan. Ya udah, berarti injililah seluruh makhluk. Udah ya, udah gedor-gedor sarang tawon tuh di netizen tanya di bawah itu. Udah pernah menginjili sarang tawon? Coba sekali. Itu kan tulah, itu tadi yang kubilang itu nih, itu tulah yang diberikan kepada Firaun itu dimusnahkan itu. Apalah kok bawa-bawa tulah? Kan gini, dengarlah dulu. Kak Rasmi kan Tulah, diperintahkan Uni, pergilah ini ke tulah seluruh yang dunia. diberikan. Aku nggak bahas tulah Kan loh, Uni kok bilang tulah. Injili ke seluruh dunia. Iya diinjili ke seluruh makhluk kecuali Udahlah makhluk Kak Rasmi, Kak yang Rasmi. dijadikan Udah, Tuhan kakak jalani tulah aja untuk- ajaran itu ya. Kami toleransi dengan cara kakak itu ya. Kakak injili seluruh makhluk dulu. Nanti kasih laporan sama Julius. Kakak videokan dulu waktu Gini loh, kakak. oke, baca dulu lanjutannya nih ayat 16 ya. Iya, Siapa udah yang kami udah percaya tahu. dan dibaptis akan diselamatkan. Kan gitu. Siapa yang percaya dan dibaptis Iya. akan diselamatkan. Tetapi siapa Iya. yang tidak percaya akan dihukum. Ya udah, Nah. kakak besok Jadi kalau kasih tidak percaya laporan. ini akan dihukum ini. Kayak mana ini? Aku percaya sama Yesus. Percaya? Aku percaya Iya. Yesus hadir ke dunia. Tanda-tanda ini akan menyertai Bukan orang-orang yang percaya. Mereka akan Apa mengusir tandanya? setan-setan demi namaku. Mereka terus? akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Coba Kak Rasmi bahasa jawaban, roh. makanya Coba Kak Rasmi. Alkitab Kak Rasmi itu bahasa roh. ada beberapa bahasa. Ini jawabannya. nih. Aduh, Kak Rasmi coba Makanya Alkitab tunjukkan. ada beberapa bahasa. Kak Rasmi, Nah, ini gantian dia, mereka akan ngomong. berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Aku juga mau Mereka ngomong. akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas aku orang juga sakit dan mau orang itu akan bicara. sembuh. Jadi itu kalau percaya Gantianlah kita. Jadi gini ya,
Kan kami sudah bilang, silakan Edaku, ikutilah dulu ajaran Eda. Kami pengen lihat besok foto-foto Eda, kirim ke Julius. Foto Eda sedang menginjili ayam, kucing, anjing, bebek. Kita cuma lihat kalian membuktikan ajaran kalian aja. Itu kan ajaran kalian. Nah, Eda bilang katanya aku nggak percaya. Aku percaya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Karena dia tidak pernah ngaku sesembahan, dia tidak pernah mengaku Tuhan. Dia hanyalah seorang kurios, sama seperti pemilik keledai. Jadi Eda, kita sudah nggak perlu berdebat karena Eda harus menjalankan semua firman Tuhannya Eda. Injililah seluruh makhluk. Besok kalau jumpa pocong, kasih Injil juga ya. Beritakan kebenaran Eda. Oke Eda, kita naikkan lagi yang teman-teman Kristen yang lain ya. Udah Eda, halo. Eda, kami tunggu foto-foto beredar Eda ya. Eda sedang menginjili cacing, kuntilanak, pocong, menginjili ayam, menginjili pohon ya. Ikuti ajaran itu. Loh, Bang Billy kenapa terpental? Ya mana Pak Agung tadi? Pak Agung tadi mau bicara dia. Naikkan Jul. Eda kenapa pingsan? Halo. Kok nggak ada orang? Cukudukuk. Kok ada? Ya. Eda tutup mic aja ya. Eda jalani dulu kehidupan Eda. Mana itu? Oten nggak ada lagi. Halo? Kok nggak ada orang, woi? Jul. Apa aku aja Jul yang ngomong sendiri Jul? Halo? Nggak ada orang yang diam lah aku. Jangan diam lah, itu lagi pada live di YouTube, kasihan kalau Uni diam. Itu kan mereka lagi pengen dengerin ocehannya Uni. Iya kan aku udah bilang sama Kak Ros. Eda kan aku udah bilang, Eda itu menginjili. Udah si Eda suruh menginjili aja tuh Kang. Ya, si Eda tuh harus menjalani keyakinannya sebagai Kristen, yaitu menginjili seluruh makhluk. Menginjili noni nih, karena aku ini lagi menginjili nih ya. Apa Eda injili? Ya itu aku bacakan ayat Alkitab. Eda double. Mute aja lah Eda. Bunyi panci Eda pun kedengeran sini. Udah, Eda yang cantik ya. Pokoknya besok kami tunggu foto-foto Eda menginjili ular kobra, ular piton, buaya, kingkong, gurita, cumi, semut, ayam. Kalau ini besok Eda fotonya diganti PP-nya. Saya jadi nggak nafsu makan Eda. Lihat ketek. Oh dia cantik atuh. Akang mah dia cantik. Dia lo cantik lo semedan kan Eda cantik semedan kan. Eda paling cantik katanya semedan kan. Ya gitu ya Eda Rasmi. Eda Rasmi ini adalah orang yang harus menginjili seluruh makhluk. Kita tunggu aja nanti fotonya. Mana lagi teman-teman kita? Nggak ada teman-teman Eda yang lebih berkualitas. Eda naik Eda. Kalau kita Eda lah suruh ke sini. Kami mau serius diskusi Eda. Aku tuh udah gak kayak mahasiswi loh sama kalian diskusi. Udah kayak orang iya loh, parah kali loh. Aku baca buku banyak-banyak Eda, kuliah aku. Tapi kok kayak gini diskusinya? Ayolah suruhlah pendeta-pendeta Eda ke sini biar kita bahas, biar kita buka data-data gitu loh. Eda, banyak kali loh orang mu'alaf loh Eda. Gara-gara kalian menjelaskan kekristenan. Makin banyak orang meninggalkan Kristen loh. Hampir tiap hari orang minta mu'alaf. Kasian pula aku sama kalian. Udahlah minoritas tambah minoritas kalian loh Eda. Nanti gerejanya pun nggak diinikan karena satu gereja jemaatnya cuma 3. Ini yang mualaf itu yang dodong nih itu. Nggak ada pengetahuannya di Kristen. Dodong-dodong dia. Emang Eda punya pengetahuan di Kristen? Iya, dodong-dodong itu kok. Kalau memang ajaran Kristen nggak mau itu. Yaudah. Kalau gitu, Eda jelaskan sama aku apa itu hypostatis union. Apa pula bahasa itu? Nggak ada di Alkitab bahasa itu nih. Apa artinya Gimana homoousios? itu? Di ayat mana itu di Alkitab? Homoousios artinya apa? Emang ada tertulis di Alkitab? Kan kita bahas Yaudah, tutup Alkitabnya. tutup lamiknya. Yaudah, apa artinya mengurapi apa? Mengurapi artinya ya menyucikan.
Mana dalilnya itu mengurapi sama dengan menyucikan? Di mana Ya tertulis? itu kan itu nanya artinya. Ya artinya kayak gitu yang nggak ada di Alkitab lah. Apa Eda inilah? Udahlah Eda Itu di tutup mic aja. pelajaran lah Tutup itu. mic aja, udah Eda tutup mic aja. Makasih ya Eda ya atas pengertiannya ya. Tahap apa yang Eda ketawakan lah. Ngeri loh Eda kalau kita lagi berdiskusi nih ya Eda. Kalau nggak lucu jangan ketawa dah. Takut aku loh Eda. Kayak gini Eda nih ngejar nggak? Eda pernah ngejar nggak? Eda pernah ngejar orang? Ketawa Uni barantam. Jadi bagus. Makanya Eda kalau Barantam. keilmuannya belum mumpuni, Eda jangan dulu menantang debat Uniripa. Salah itu blunder itu. Enggak. Eda pernah ngejar Mimpi orang. basah. Kang Eda pernah ngejar orang nggak? Dia ngejar-ngejar Bang Kores kemarin. Minta Mau tanggung jawab. digigit? Gigit nggak? Eda gigit? Minta Eda pernah pertanggung gigit jawaban orang? Bang Kores. Apanya digigit? Eda nggak pernah gigit orang nggak? Pernah nggak sekali-sekali gigit orang gitu? Yang gigit laki kulah. Masa kau yang ku gigit ya lesbi dong. Eda aslinya aku mau tanya kerjaan Eda apa Eda? Oh, aku Eda, banyak kerjaanku Eda. Mengkreditkan baju, buka salon, beriba, Eda. buka warung. Eda riba ya? Wah ini dia ini yang rentenir kata orang itu. Ini dia. Itu dulu nih, dulu Oh, udah rentenir, tobat? sekarang nggak lagi. Enggak lagi gara-gara ada ayat Islam yang melarang rentenir itu. Oh. Enggak, banyak konsumen yang lebih berdosa daripada pemungut cukai. Itu ya. Oh, bertobat rupanya. Berapa persen dulu? Berapa persen? Tobat tuh nih. Ya. Ya banyak itu manusia-manusia yang lebih berdosa daripada pemungut cukai. Susah bayar utang. Ayo malas kita bawa. cerita dulu. Utang Jadi sana, Eda, utang sini, iya, bayar bagus tak ini, mau. bagus ini. Nah, aku mau tanya sama Eda. Eda jangan ketawa. Kalau ketawa iya. tutup dulu. Jadi Eda Oke lah. di mute dulu. Nah, kita cerita-cerita aja ya. Nah, jadi Eda ini kan dulu rentenir, ya kan? Nah, berapa persen dulu bunganya Eda? 25, 20. Banyak kali itu, aku 15-nya, itu pun enggak ada potongan. Aku kan rentenir pribadi. Itu pun bayar dibayar di toko nyawa. Oh, berapa tahun jadi rentenir rupanya? Ada kaya, jadi kaya rupanya. Eda jadi rentenir jujur. Woi pinjol. Iya, udah tobat dia. Janganlah kayak gitu. Oh, jadi sempat kaya gitu, sempat jadi kaya kalau pas jadi rentenir rupanya. Sempat kaya. Eda tahu nggak Eda dalam kitab Matius pasal ke-5, Eda cobalah baca betul-betul. Barang siapa yang meminjam uang kepadamu, jangan kau menolak. Tidak, bahkan kalau kau tidak boleh menuntut bayarannya, tuh ada dalam Bible lo Eda sayang. Eda nggak boleh lo jadi rentenir ya. Bertobat Eda ya sekarang ya sayang ya. Eda lebih baik Eda jualan di pasar pagi. Walaupun mungkin untungnya cuma 20.000, 5.000, 3.000 nggak apa-apa lah. Tapi nggak bikin orang stres. Eda bunga 15% tinggi kali Eda. Pantas salah banyak orang berantem laki bini gara-gara Eda rupanya. Jangan lagi kayak gitu ya Eda sayang ya. Nggak boleh loh. Kasihan lo sama kayak pinjol itu. Butuh modal katanya. Cemana lah itu? Kan dia Jualan malas pinjam dulu, nggak modalku padahal nggak ada modalku, nggak ada ini anakku sakit, minta dulu pinjam dulu katanya. Anaknya sakit nggak dikasih pinjam cemana itu? Oh gitu. Berarti Eda banyak lah duit Eda sekarang berarti. Itu dulunya itu nih, sekarang nggak lagi. Udah miskin Eda sekarang. Udah buka usaha salon aku nih. Oh, udah salon. Bagus lah ya. Tobat ya. Pokoknya Eda janganlah jadi rentenir bukan Enggak, apa-apa. Bukan tobat Uni, capek menghadapi orang yang mengaku-ngaku pemungut cukai jahat-jahat, kata rupa lebih jahat, dia tak mau bayar utang. Iya kasihan kan. Eda sini ya. Ini aku kasih tahu ya. Dan minjemin ke 100 orang. Yang bayar full ke Mbak Eda berapa orang? Iya. Paling 3 orang, 7-nya Wah berarti itu bertingkah. brengsek semua tuh pemungut cukai itu. Udah hajar. Ya, itu makanya. Gilas. Itu pemungut cukai gak beres tuh. Kasihan Gilas. kali ya. Tapi di Kristen memangnya kalau minjamkan duit berbunga itu berdosa nggak Eda?
Kalau bunganya hanya sekitaran 2% sampai ke 5% nggak berdosa Uni. Oh, Karena itu terbilang berdosa. membantu. ah, Kalau membantu itu. bunganya hanya sekitaran 2% seperti bunga bank itu nggak berdosa Uni. Tapi Oh, kalau di mana bunganya itu? banyak, kalau bunganya besar baru berdosa. Yo gitu. Nah terus yang minjam-minjam nih Kak, pokoknya gini ya. Eda jangan ulangi lagi lah tuh, nggak akan kaya-kaya. Eda aku cerita ya. Jadi dulu kan aku pernah tinggal di Batam. Kawan-kawanku kan banyak orang Batak. Nah, jadi kawan-kawan aku orang Aku Batak juga nih. pernah di Batam loh nih. Aku dulu kerja Di di mana, Nobel Eda? dulu di Batam, tahu nih. Di PT Nobel Eda. yang tadinya Tahu banyak tuh nih di lah. muka kuning. Iya, banyak duit Eda dulu rupanya. Iya, Banyak 14 pernah juta kaya Eda sekarang ya. Pas apanya tuh. Iya, pernah kaya Eda ternyata pernah kaya. Gede-gede lah emas Eda dulu ya. Segede-gede batu Gede-gede apa lah, itu? saya kali gajian Gede-gede beli 10 gram emas London. Wih, banyak kali duitnya dulu. Ah, itulah jadi rentenir rupanya. Gara-gara itu jadi rentenir. Iya. Nah, di Udah Batam nikah, dulu nah, baru jadi udah rentenir. Mama nikah. bukannya debat nih, jadi curhat nih. Nggak apa-apa. Jadi kalau di Tahu, Mas Eda. Kristen, Debat aja lah kita nih. Marah Eda. itu si Bang Juma ini itu. aku mau tanya ini. Iya, debat-debat kita. Aku mau tanya. Kan kata Yesus begini, guru yang baik, bagaimana cara masuk kerajaan surga? Engkau telah tahu ada ayat, aku sudah melaksanakannya dari usia mudaku guru, kata Yesus. Itu belum cukup, jual hartamu berikan kepada orang miskin. Udah pernah Eda lakukan itu, jual harta semua kasih ke orang miskin. Itu kan menjadi murid Yesus nih itu nih. Itu mau menjadi Oh, murid. jadi Eda itu bukan syarat murid Yesus. Oh, Aku Eda bukan murid pengikutnya Yesus. masih. Oh, pengikut, bukan pengikut, beda murid. murid. Oh, Pengikut. kalau murid apa bedanya? Ya kalau murid itu yang Uni bacakan itu harus kayak gitu. Makanya mau ke 12 murid, janganlah ke 12. Tapi ini Yang Mbak Eda, 11. saya potong dikit Mbak Eda. Tapi ini satu kebanggaan ya, satu ini fenomena sekali ya, mantan rentenir jadi debater ya. Ini bagus nih, keren nih. Mantan rentenir jadi debater. Enggak. Mantap ini. Banyak Gini loh, ya, Kang. Risuli Lubis itu mantan penipu ya, mantan pencuri kalau nggak salah. Si Risuli Lubis itu jadi pendeta. Si MKC kan mantan penipu jadi apologet dia. Akang ini nggak ngerti ya, banyak loh yang si Fatimah Sedekah itu kan jadi apologet MKC gara-gara Bandar apa dulu? Togel. Si Fatimah Sedekah itu dulu mantan apa kata dia, mantan Iya, iya. ekstremis loh dia. Iya nih contohnya si Paulus itu nih, itu kan dulunya penganiaya orang Iya Kristen itu nih. betul. Orang Kristen itu ditangkap Tuhan rata-rata Yesus dia. rata-rata penjahat semua yang masuk Kristen ya kan Eda? Brengsek semua berarti rata-rata ya. Iya, karena rata-rata gini, brengsek karena semua. gini, Ini kan. iya katanya. Wah, polos banget Mbak Eda. karena gini, iya memang iya Iya, kan, iya, Kak? iya. Makanya Jangan bilang Mbak orang Eda. kalian itu bilang Yesus mencari domba-domba yang hilang. Itulah itu domba-domba yang hilang itu dicari Yesus kan. Betul. Ya, nah iya itu dia ya, artinya domba-domba yang hilang itu Iya, iya. dia. Betul. Sepakat Eda sama aku. Adik Eda ini cantik kan? Cantik adik Eda ini kan? Betul adik Eda ini kan? Cantiknya aku? Jawab dulu jujur. Cantik lah. Cantik nggak? Cantik lah. Makasih. Iya, cantik. Jadi Eda Wah, lanjut nanti cerita fotonya kita. ganti ya besok Mbak Eda ya. Saya jadi gak langsung makan lihat keteknya. Janganlah bercanda itu, nggak boleh gitu. Biarkanlah dia dengan keteknya, nggak apa-apa. Orang Kristen nggak apa-apa, nggak berbaju pun nggak apa-apa loh. Ya kan Eda, orang Kristen kalau nggak berbaju pun nggak apa-apa kan Eda? Yang nggak berbaju lah nih, cuman yang nggak pala ketutup kali, yang penting standar sopan itu aja. Oh nggak ketutup kali ya? Nah, sopan, standar sopan. Iya. Nggak Eda. mesti harus pakai hijab. Gini nih itu nih, makanya kayak gitu karena kan gini. Ishak itu ibunya kan Sarai. Sarai adalah perempuan yang merdeka. Jadi kami mengikuti dia merdeka gitu. Merdeka itu artinya kan bebas gitu loh nih. Bolehlah pakai BH kemana-mana ya. Eda boleh nggak pakai BH aja kemana-mana? Boleh nggak pakai BH aja kemana-mana? Iya itu kan di perjanjian baru sudah ada itu yang dibikin adab itu, ada di Tuhan kasih kita otak gitu ya kan. Jadi kita kan mana tahu. Enggak, boleh kita nggak mana kalau yang pakai baik, BH mana yang aja salah, boleh kan nggak? gitu. Enggak, boleh nggak pakai BH aja gini. kemana-mana?
Gini nih, Allah menciptakan kita itu kan dikasih otak ya. Jadi kita tahu mana yang benar mana yang tidak benar. Jadi kalau Menurut cuma Eda, pakai BH kalau- aja kemana-mana itu tidak benar. Jadi kalau orang pakai BH aja nggak benar, tapi kalau Tuhan ditelanjangi menurut Eda benar. Itu yang menelanjangin itu kan itu orang jahat tuh nih, yaitu dia orang Parisi, yang antikristus gitu. Ya tapi rencana siapa itu? Rencana siapa? Enggak, Rencana dibilang- Bapak lah, rencana Bapak lah Eda. Masa Eda nggak tahu nubuatannya bahwa dia harus mati menggenapi itu? Kan Bapak yang menginginkan dia ditelanjang Eda. Kayak mana Eda aku sayang ini? Iya, oke, kita terima. Tapi kan di situ siapa yang bisa seperti Yesus? Siapa yang mau seperti itu? Itu kita Eda nggak ambil mau. nilai positifnya nih. Kan Kita harus ambil nilai diperintahkan. positifnya. Eda Iya, kan siapa diperintahkan yang mau memikul salib. diperintahkan seperti itu? Nabi mana yang sanggup menjalankan hal seperti itu? Itu yang membuat kecintaan saya kepada Yesus. Siapa yang sanggup seperti itu? Jadi mualaf Iya. dodong itu ya yang nggak tahu Yesus ya. Siapa yang sanggup Iya. seperti itu gitu? Siapa? Gak Gitu loh. ada Eda, gak ada yang mau kayak gitu. Sanggup seperti Yesus nggak ada. Nggak ada Gantian lah, satupun yang bisa seperti Yesus. Iya, tunggu dulu, Eda, kan nggak ada yang seperti Yesus. Dia mengajarkan seperti dia, bahwa setiap orang Kristen harus sempurna seperti Allah Bapa, karena Allah Bapa sempurna. Nah, sanggup tidak kalian sempurna seperti Allah Bapa? Tidak sanggup lah. Ya ngapain diajarin kayak gitu? Kalau nggak sanggup, apalah Eda nih? Kalau nggak sanggup Paling ngapain nggak tuh kan- diajarin? Paling nggak kan ini kita mengikuti hanya sekian persen. Loh, katanya gitu nggak loh. nggak bisa, tapi diperintahkan kalau kayak kita- gitu. Kalau kita mengikuti yang ibaratnya seperti maaf ya, yang aku dengar cerita Muhammad sebelum mati katanya siapa yang merasa sakit hati bolehlah aku dilempari sekarang katanya. Berarti Muhammad tuh ada berbuat tidak enak pada umatnya Ya kan pada nggak ada. sebelum dia mati kan? Ya kan tidak ada yang Nah. melemparinya. Jangan memfitnah lah. Kan dia bertanya, ada tidak orang yang mau menghukumku, membalasku boleh? Nggak ada. Ada orang yang pura-pura dia. Ya kata dia, aku pengen balas dendam lah. Bahasanya kayak gitulah. Tahu-tahu dipeluknya Nabi Muhammad. Alasan dia kenapa? Dia sangat cinta sama Nabi Muhammad. Dipeluknya lah Nabi Muhammad. Bukannya malah dia marah. Berarti nggak ada Nabi Muhammad menyakiti orang. Nah, Paulus banyak loh, dari bunuhnya pun orang. Siti Stefanus dimatikannya. Eda, kayak mana Eda ini? Iya, gara-gara itu makanya Yesus Nih, Eda mengangkat baca, dia. Eda. Kan dia domba, Aku tanya. Dia domba Aku yang tanya. hilang. Eda, aku tanya. Eda pakai emas nggak sekarang? Ya. Pakai emas. Baca 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Coba baca kuat-kuat. Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat 9, baca. Kenapa? Ya bacalah kuat-kuat. Katanya pakai emas. Baca 1 Timotius. Biar tahu Eda ajaran Eda. Nih aku bukakan ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 ya. Nanti Eda baca ya. Baca ya Eda, nanti baca ya ini nih. Ini. Tengok ya. Tengok ini ayatnya ya. Baca Eda nanti ya sayang ya. Baca. Nah, coba Eda baca dulu ayat ini. Baca dulu kuat-kuat. Bacalah dulu Eda. Yang mana ya? Tunggu dulu. Yang ini tengoklah ini. Bacalah sayang, cantik. Timotius berapa nih? 1 Timotius pasal kedua nomor 9. Baca Eda. Pasal 9. Oke, bentar. Pasal 2 ayat 9. Baca kuat-kuat. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal.
Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ya, udah. Eda Seperti sini, yang lain. Eda Memang- sini aku bilang. Eda nggak boleh pakai emas. Nanti aku datang ke Batam. Di mana Eda sekarang? Biar ku pakai emas Eda. Kasih aku aja. Nggak boleh kalian pakai emas. Loh. Aku nggak di Batam lagi. Ya, Eda nggak boleh pakai emas. Ini minta aku kan udah kasihkan ayatnya sama Eda. Udah menunjukkan jalan kebenaran sama Eda. Nah, di emasnya buat aku Oke, aja. kan aku kan pakaiannya sedikit, hanya kecilnya kecil. Eda baca Eda tinggal jawab aja. Ini emas gua imitasi loh Uni gitu. Nggak ada ayatnya tuh emas imitasi dipakai. Jawab aja gitu Eda. Enggak, tetapi kan perempuan Kristen itu ditekankan untuk berdandan dengan kebaikan itunya. Mana nggak boleh pakai emas di situ Eda. Sini emasnya bagi sama aku. Eda nggak boleh pakai emas, Iya, berdosa nanti Eda. Aku maksudnya- nggak mau Eda masuk neraka. Aku Maksudnya- sayang lu sama Eda. Kasih aku aja emasnya ya. Maksudnya itu nih berdandan itu nggak usah pakai emas, nggak usah berkepang-kepang, tetapi berdandanlah dengan kebaikan katanya. Jangan berdandan berlebihan atau udah. mengutamakan berkepang-kepang gitu. Ya udah, sinilah Mas Eda itu. Kasih aku aja, biar aku yang pakai. Sini. Ada lo ayatnya. Barang siapa yang meminta kepadamu, maka jangan kau tolak. Ada lo ayatnya lo Eda. Nah, ini ku kasih lagi ayat nih ya. Ku injili Eda. Ku injili Eda sore ini ya. Aku mau kujual nih, menambah usaha. Mau dijualnya pula. Baru kutunjukkan ayatnya, mau dijualnya. Batuk dia, langsung Lagi, TBC Eda. dia. Eda mau Langsung jadi letternya TBC lagi dia. ngejual emas. Langsung TBC dia, langsung sejak awak bilang kan nggak ayat di Bible-nya nggak boleh pakai emas, langsung batuk dia. Ini kata Yesus nih ya, ini kata Yesus. Barang siapa yang meminta padamu jangan. Ayo baca Matius pasal 5 nomor 39 dulu sayang. Baca dulu sayang. Nah, tetapi Iya, aku tahu lah berkata itu. kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Aku baru minta emas Eda loh, harusnya Eda kasih motor sama aku. Kayak gitu dia kata Yesus. Dan siapapun memaksa engkau berjalan ya, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, aku minta sama Eda emas Eda. Mana tengok cincin atau gelang kalung? Kalung. Ya itulah, memang itulah ajaran Yesus itu nih. Ya sinilah emasnya. Nanti aku datang di mana rumah Eda biar aku jemput. Makanya dia pantas disebut Tuhan dengan Iya, tahu aku. perbuatannya seperti itu. Wanita Kristen. Iya, cepat Eda. Aku tuh cuma Judulnya bukan itu. Bentar Uni, judulnya bukan itu Bang Jul. Mantan Lenternir jadi debater. Itu judulnya bagus ya Mbak Eda ya. Eda. Mbak Eda pula. Eda dengar ya, aku bacakan lagi sama Eda. Karena kan gini loh, karena kan gini, murid Tuhan Yesus pun kan ada juga pemungut cukai 2 orang itu. Iya, aku tahu itu. Eda jangan ceritakan Bible, aku lebih paham. Aku cuma mau Eda mengamalkan ajaran Yesus. Ayo, di mana kita jumpa biar aku ambil emas Eda. Cepatlah, Eda nggak boleh emas. Di sini nanti lah masih Ini kan Alkitab itu. Loh, nggak boleh kalian pakai emas. Ayo sini kasih aku Mbak Eda aja. lah sekarang lah. Mbak Eda, saya bantu Mbak Eda biar seru ya sekarang. Mbak Eda bilang aja saya nggak pakai gelang emas, kalung emas, anting emas nggak. Cuma gigi saya pakai gigi emas, cabutnya pakai gigi Uni dong gitu Mbak Eda. Nah, Eda ini ya, ini ku kasih Eda kalau nggak mau ngikutin ya. Ini ya, ini Eda baca ini kuat-kuat, baca ini kuat-kuat, baca ini. Eda baca ini, baca ini. Eda pernah punya kuku kayak gini? Pernah punya kuku kayak aku gini? Enggak. Mahal loh Eda, nggak sanggup Eda. Enggak Kasih pernah aku sana pakai nih, gitu. Uni Rifa. Iya, coba Eda baca ini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau pinjam darimu. Pinjamlah aku 2 juta Eda. Nggak pakai bunga tapi. Aku Eda. aja butuh duit masih. Langsung dia, langsung. Jujur dia. Aduh ngakak banget nih. Otak kayak gini ngakak ya. Kok nggak ada satupun yang bisa dijalani ajaran Yesus ya.
Bingung loh aku. Kalau umat Islam itu loh. Makanya itu nih. Nggak ada yang mampu menjalani Ya, kalau ajaran Yesus. kita- kalau- Apalah Makanya Yesus nggak nih? ada lah Kalau diturunkan sudah lebih Nabi dari Muhammad kebutuhan SAW. bisa dikasih nih. Karena awak masih butuh, anak awak masih pada sekolah. Itu Ya nggak? Iya, maksudnya apa Yesus tahu kayak gini nasib kalian di dunia? Kalian susah loh di dunia. Yesus tahu nggak kayak gini? Tahu nggak Yesus Harusnya kalau kalian seperti bakalan itu, susah? harusnya. Kenapa nggak ditolong Yesus kalian? Dia aja bisa loh mendatangkan roti dari langit. Masa dia nggak bisa bantu kalian? Dibantu dikasih rezeki. Iya, tapi kan kalian disuruhnya nggak boleh pakai emas. Terus kalian nggak dibolehin pakai kepang-kepang rambut. Kalian nggak dibolehin Ya kalian pakai tas maksudnya, mewah. artinya itu nih, sebagai perempuan itu kita harus baik gitunya, nggak usah itu Ya, apa Eda, namanya, bagaimana, cantik-cantik tapi hatinya kotor, nggak usah kayak gitu, itu artinya Iya. itu nih. Makanya Eda kayak aku aja udahlah cantik, hatinya bersih lagi. Eda, maksud aku kan gini, kalian diperintahkan untuk mengikuti Yesus, ya kan? Terus Yesus ajarkan begini, Ya. jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Kan aku minta tolong sama Eda, Eda jualah seluruh harta Eda, kasihlah sama Bu Yuni. Nggak kasihan Eda lihat Bu Yuni kalau lagi live itu di belakang rumahnya udah mau roboh. bisa Uni. Bisa nanti itu dilaksanakan Uni, tunggu dulu siap sekolah anak-anak ya Uni. Ini masih sekolah, masih Udah banyak mati ya. lah dia. Kasih. Ya. Ya mati lah Karena dia. kalau kita pun kayak gitu anak kita nggak kita urus ya salah juga, karena kan Yesus juga mengajarkan harus menduluankan keluarga daripada Eda, orang. Eda ngamalin ajaran kasih Gitu nggak loh. Eda? Eda ngamalin ajaran Gini kasih loh, nggak? karena kan Yesus juga mengajarkan harus lebih menduluankan saudara Mana? daripada Nggak orang, ada. karena Nggak kayak Nggak ada gitu itu. ya. Nggak ada ya kata Ada, Yesus ada, gini loh. ada ayatnya Nggak ini, ada. Nggak mana. ada ayatnya Uni. Mana. Ada. Nih, kata Yesus Karena gini itu malah. Yesus bilang, Nih, kata Yesus begini loh. Nih, ini janganlah ngada-ngada depan aku. Apiza Bible aku, ya. Nah, ini ajaran Yesus untuk saudara apa? Yesus tuh sentimen kali sama orang bersaudara loh. Kalau saudaramu salah, bawa ke mahkamah agama. Kalau saudaramu berkata jahil, masuk neraka. Kalau musuh, kasihi. Barang siapa tidak membenci istri, membenci ibu, membenci saudara, tidak bisa jadi murid Yesus. Apa pula? Yesus itu ajarannya baik memang, tapi untuk orang-orang jahat. Untuk pemungut cukai baik dia, untuk pesundal baik dia, untuk pembunuh baik dia. Tapi sama saudara, kalau saudaramu marah, bawa ke mahkamah agama. Kalau saudaramu berkata jahil, masukkan dalam neraka. Begitu. Barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, tidak bisa jadi murid Yesus. Mana ada baik sama saudara? Yang baik itu sama orang jahat, sama musuh. Lo dibuat. Apa ya Dak nih? Dak nih janganlah kayak gitu. Aku Gak pantas Jawab Uni pakai aja. logat itu.
Jul, kau jangan pergi-pergi Jul, nanti rungkat room ini. Lagi seru-serunya ini sih. Enggak, saya Tapi udah, moderatorin ini cuma sayanya juga ada perlu ini gimana? Ada moderator ya ini udahlah, enggak? aku mau mandi lah. Eda, aku mau mandi dulu ya Eda ya. Eda pokoknya tobatlah Eda dari menjadi rentenir ya. Janganlah lagi pinjamkan duit dengan bunga 15%. Kalau ada yang meminjam Eda janganlah tolak. Kalau ada yang Eda jangan lagi pakai emas, baju-baju mahal. Pakailah baju-baju murah, baju-baju monja Eda pakai, baju-baju second itu Eda beli ya. Eda beli baju-baju second harganya 5.000, itu yang boleh Eda pakai. Nggak boleh kalian jadi orang kaya loh. Betul, aku cuma ngasih tahu ayat kalian aja loh. Nih aku tunjukkan lagi ya. Kalian nggak boleh pakai baju orang kaya, nggak boleh pakai baju mahal-mahal ya. Nih aku tunjukkan. Aku tuh baik loh sama kalian, sayang aku sama kalian loh Eda. Pengennya aku kalian tuh menjalankan ajaran agama kalian dengan baik dan benar. Biar tobat kalian semua, biar masuk surga kalian menurut Yesus ya. Begitu loh Eda. Nih aku tunjukkan dulu ayatnya ya. Bang Jul ada moderator nggak saya? Udah, Unirifa moderator, Koras Oke. moderator. Oke, saya turun dulu ya. moderator. Assalamualaikum. Cep, mana Cep kerja Cep? Mana si Cebi? Nah ini nih. Mana tadi pula ayatnya? Ayat apa tadi ku bawakan sama Eda tadi? Hah? Ayat apa tadi ku bawakan? Oh ya ayat ini ya. Ini nih. Perempuan tidak boleh memakai emas ya. Ini tidak boleh memakai baju-baju mahal loh. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 tadi. Mana dia? 1 Timotius pasal 2 ayat 9 tadi. Tunggu dulu ku bacakan lagi ya. Aku mau mandi loh abis ini. Eda kan nggak diajarin suruh mandi ya kan? Nggak apa-apa kan kalian Kristen kalau nggak mandi nggak apa-apa kan? Ada nggak kalian diperintahkan bersuci? Nggak ada kan Eda? Eda kalau misalkannya nggak cebok pun nggak apa-apa kan Eda dalam Kristen kan Dak? Kalau kami nggak boleh Dak. Ada loh nih, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mana cebok itu? Itu cuci kakinya. Cebok itu bukan kayak gitu. Kan Apa dibilang pula? kan dibilang si Petrus kalau begitu basuhlah kepalaku sama rambutku, apa katanya itu? Kan kaki Nggak itu bukan usah kalau cebok. sudah bersih. Apa pula? Itu nggak cebok, namanya cebok itu kalau kita dibuang air hal-hal- besar. Ini Hal-hal tengok kayak ya. gitu nggak ada pula Uni. Hal itu Nah, karena hal itulah. kurang sopan itu kan. Kok kurang Kan kurang sopan? sopan itu. Loh, Ya, masa dalam perjanjian cebok-cebok lama harus diajari? ada loh. Di perjanjian lama diajari kalau habis buang air besar bawa sekop. Masa kalian nggak diajari? Aneh nih ya. Demikian juga Ya kan? hendaknya perempuan. Baca nih. Perempuan tidak boleh beli pakaian mahal-mahal. Eda belilah baju-baju monja, baju-baju second ya, harga murah-murah gitu. Eda nggak boleh lo pakai baju mahal nih. Seringnya kami beli baju monja. Iya. Aduh sayang kali aku sama Eda aku inilah. Seringnya, ya bagus. Ya Eda nggak boleh ya pakai pakai baju murah, baju mahal ya Eda. Kalau aku Eda ya, sorry ya, ini aku minta maaf ya Eda ya. Kalau aku mohon maaf banget, aku pakai baju Gucci tuh nggak apa-apa Eda. Soalnya aku tuh gimana ya Eda ya, kalau aku tuh boleh pakai baju mahal-mahal. Contohnya misalnya, ini maaf aku bukan sombong ya Eda ya. Ini aku dibelikan Kak D kemarin Eda. Ini Eda, ini bajunya aja harganya 500.000 loh Eda. Ya, sorry ya Eda nggak boleh pakai baju-baju mahal ini loh Eda. Serius Eda. Soalnya kemarin topi nih Eda ya, topi ini Adidas loh mereknya, harganya aja 390 loh, si Cebi yang belikan. Uni Apa? bisa cantik-cantik. Bisanya cantik-cantik kalau untuk Enak. memuji Tuhan. Itu bisa. Nggak ada. Tapi Itu untuk justru memuji Tuhan. Mana ada ayat yang baca tadi itu, ketika kalian ada di tempat Tuhan sedang memuji Tuhan malah kalian nggak boleh begitu gitu. Waktu kan memuji Tuhan nggak boleh pakai baju mahal-mahal. Mana boleh? Itu Loh, yang Uni ayat yang Uni baca itu untuk sikap kita Loh, sehari-hari itu. lah, Kalau namanya untuk sikap. memuji Tuhan kita harus cantik. Astagfirullah. Bacalah betul-betul ayatnya Eda sayang. Itu nggak boleh. Dalam ajaran sikap Islam, itu. kami ya, gini ya, ini aku bacakan dalilnya dalam Islam ya. Apa kata Rasulullah ya? Tidak mencium bau surga orang yang sombong. Kata sahabat, apakah ketika aku memakai pakaian yang indah, lalu aku bangga dengan pakaian itu, maka apakah itu sombong ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allah mencintai keindahan. Nah, jadi kami tidak apa-apa Eda. Jadi Eda tunggu dulu, aku belum selesai sama Eda. Nah jadi kami Eda kalau beli baju mahal Eda nggak apa-apa Eda. Beli tas Louis Vuitton, Gucci, Hermes, tidak apa-apa kami. Karena kami dibolehkan, itu tidak sombong namanya, gitu Eda. Iya, makanya- Nah jadi Eda nggak boleh makanya loh. Uni- Eda beli baju-baju second Makanya Uni, aja. aku kan ini daerah muslim juga, aku ini tinggal kebanyakan muslim, makanya utang sana utang sini bergaya, beli ini beli itu, utang tak dibayar. Itu salah.
Itu salah kayak gitu, berhutang. Ah, tuh kubacakan ya. Memang Kubacakan iya, dalam betul Islam. itu. Ah, ini Lebaran, kubacakan kalau ya. Lebaran satu anak Nggak 5 boleh. pasang paling sedikit bajunya. Dosa itu. Kalau Kristen cukup Dosa. satu pasang, yang penting tidak berutang. Ah, mana ada ya? Aku tetanggaku Kristen juga, Iya, berhutang juga iya dia. dong. Bohong Abang kali ya, udah dah. pengalaman, udah alami tuh. Iya, aku denger ya. Aku bilang ya, memang dalam Islam itu boleh memakai pakaian indah, tapi kalau meminjam duit, apalagi duit riba, dosanya sama berzina dengan mamamu. Ah, bayangkan ya, begitu besarnya dosa riba itu, saking besarnya sama seperti kau berzina dengan orang tuamu. Nah, terus ku bilang ya, bukan cuma orang Islam aja yang mau kayak gitu, Eda ya. Aku kan tinggal di Batam, Eda. Ada kawanku Kristen loh, sampai rela dia berhutang cuma buat beli baju. Orang gila aja pula berzina sama orang tuanya. Ya orang gila aja tak mau. Berarti itu orang apa itu? Bukan, Eda nggak ngerti malah kalau udah terlalu tinggi omonganku, Eda Ya, nggak paham. Coba itu omonganku udah bahaya. nggak ngerti Eda ini. Eda nggak ngerti perumpamaan. Oke, tapi kehidupan sehari-hari aja orang gila aja kan. Ya udah lah. Nggak mau dia. Ya Eda nggak paham. Udah intinya begini ya. Eda pokoknya jangan pakai. Eda nggak boleh pakai baju mahal-mahal. Eda beli aja baju-baju monja, baju-baju murah. Itu ajaran Kristen memang begitu. Kalian diperintahkan untuk apa? Untuk hidup miskin, susah, nggak boleh pakai emas. Betul. Karena Yesus tuh nggak pernah kaya loh. Nah kalau kami umat Islam nggak apa-apa kaya. Bahkan sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf itu bahkan dia nggak bisa miskin loh, walaupun dia pengen miskin, kaya terus dia. Nah sahabat Rasulullah itu rata-rata kaya, Eda. Nah murid-murid Yesus rata-rata miskin loh, dak. Memang gitu, ajaran kita memang beda. Ajaran kami ini damai di dunia, selamat di akhirat. Kok baca Bible pula, Eda? Udahlah aku mau mandi ya. Eda kan nggak diperintahkan mandi, nggak apa-apa Eda nggak mandi. Kalau kami itu diperintahkan untuk suci ya. Aku mau mandi dulu ya Eda, mempersiapkan diri sholat maghrib ya. Eda sehat-sehat ya Edaku.